Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-176. Min alamati iqamati al-haqqi laka fi syai'i, tanda Allah menempatkan iqamah, alamati iqamatil haq, al-haq ini Allah. Tanda Allah menempatkan dirimu, memudahkan dirimu, menempatkan dirimu pada sesuatu hal, sifatnya mutlak, umum nih, satu hal apa saja. Jadi tanda Allah menempatkan dirimu pada satu amal, satu kegiatan, satu keadaan, lalu Allah ridho di dalamnya, tandanya adalah iqamatuhu iyyaka, wa Allah menempatkan dirimu pada sesuatu tersebut, apakah itu pekerjaan atau tempat, ma'ahusulin nataiji, dengan kesimpulan atau pungkasan atau hasil yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangannya begini. Ada seorang hamba ditempatkan oleh Allah dalam amal baik. Dia rajin beribadah, rajin sholat, atau rajin berpuasa, atau rajin bersedekah. Pokoknya kebaikan. Ternyata di sini, makanya ini hikmah berlaku bagi orang yang selalu mengoreksi dirinya, mengoreksi amalnya, takut amalnya kemasukan riya. Kalau orang nggak pernah peduli dengan ini semuanya, nggak berlaku. Ini hikmah. Hikmah ini sudah tingkat tinggi di sini. Jadi orang yang sudah biasa beramal baik sekarang ingin membersihkan amalnya supaya tidak kemasukan bab-bab atau riya yang menjadikan sebab amal itu ditolak oleh Allah. Bukan amal jelek di sini. Kalau amal jelek nggak usah dipikirin, ditinggalkan langsung. Tapi ini sebuah kebaikan yang Allah berikan, atau sebuah kebaikan yang ada di hadapan kita, atau yang tengah kita lakukan, harus kita pikirkan. Di saat kita melakukan ini, benarkah karena Allah atau tidak? Kalau ini benar karena Allah, maka ketahuilah, ujungnya bisa dilihat, akhirnya nanti memang karena Allah, untuk akhirat. Biarpun kelihatannya ibadah, tapi kalau bukan karena Allah, nggak akan diterima oleh Allah. Dan alangkah banyaknya orang semacam itu. Kelihatannya sujud rukuk melakukan ibadah, tapi yang diinginkan adalah sanjungan dari manusia. Ujung-ujungnya adalah nggak berguna. Nataijnya nggak ada, hasilnya nggak ada. Gambarannya dalam hal ini adalah seperti istikharah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Istikharah itu bagaimana sih? Yang mau menikah misalnya istikharah. Istikharah yang mau menikah atau melakukan suatu perbuatan, itu tentunya adalah kalau kita mau mengistikharai seseorang itu, Anda seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki, lalu Anda ingin istikharah. Itu tentunya syaratnya laki-laki itu layak jadi suamimu yang benar. Baru istikharah. Tapi kalau laki yang nggak benar, pemabuk, nggak sholat, judi, ya nggak pakai istikharah, ditolak itu. Langsung mau pakai istikharah, nggak ada istikharah di situ. Lah, istikharah itu pasrah kepada Allah, kan begitu. Jadi sesuatu itu adalah benar baik baru diistikharah. Kalau nggak baik, nggak pakai istikharah, langsung ditinggalkan. Nah di sini kurang lebih seperti itu. Jadi amal baik yang kita lakukan pun ternyata harus kita koreksi. Apakah di saat kita melakukan kebaikan ini benar-benar karena kita patuh kepada Allah atau patuh kepada selain Allah, yaitu hawa nafsu kita. Ada orang melakukan kebaikan dengan hawa nafsu, ada. Jangan dianggap tidak ada. Hawa nafsu di dalam diri kita juga mengajak kepada kebaikan, tapi di belakangnya adalah kejelekan, natijahnya kejelekan. Bisikan syaitan bukan karena Allah. Nah ini. Maka yuk kita perhatikan. Kalau sudah Allah menempatkan dirimu pada kebaikan,
Tinggal kita merenung tujuannya apa. Bidayatul amal, rencana amal adalah rencana yang baik. Kemudian setelah itu dimudahkan kita melakukan kebaikan. Kalau di sini belum kebaca apakah kita ini benar karena Allah atau tidak. Tandanya bahwasanya kita benar-benar Allah kehendaki untuk melakukan kebaikan dan kita menjadi diridhoi oleh Allah. Tandanya apa? Natijahnya ada. Tujuannya apa di balik ini semuanya? Wong bantu masjid ada tujuannya hanya karena dia itu mencalonkan jadi apa saja rupanya. Bagi-bagi karpet ke masjid hanya tujuannya agar dipilih jadi apa. Giliran nggak dipilih ditarik lagi itu. Misalnya kelihatannya amal baik tapi belum tentu dia. Natijahnya apa? Hasilnya apa? Ujungnya sana tuh apa yang dicari di balik perjalanannya dalam beribadah itu? Allah atau bukan? Maka iqamatuhu iyyaka fihi ma'hsul natijati. Allah mudahkan, jadikan engkau tetap di amal tersebut. Kemudian juga tujuannya sana itu jelas. Natijahnya, husulun natijati, hasilnya itu ada. Kalau dibaca itu hasilnya adalah positif, hal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia, bukan hawa nafsu. Imam Ghazali rahimahullah taala tentang Aqabah. Bagaimana kita memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, luar biasa berat. Panjang sekali beliau cerita karena memang luar biasa ya hawa nafsu. Menghiasi amal kita seolah-olah amal baik, dibalik terselubung di balik amal baik ternyata tujuannya jelek. Itu hawa nafsu. Kita membantu seseorang tujuannya apa? Kita membantu seorang amal baik. Tanda bahasa ini benar-benar bahwasanya Allah pilihkan kita ke tempat ini karena Allah ridha, maka tentu kita lihat bahasanya. Kita bisa menduga-duga bahwasanya jika tujuan kita adalah memang betul karena kebaikan untuk Allah, maka ini tanda Allah telah menempatkan kita pada kebaikan. Kemudian jika Allah, ini yang pertama, semua yang berbuat baik hendaklah waspada. Jangan sampai ternyata kebaikan yang dilakukan ini adalah dia ditunggangi atau dengan hawa nafsunya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini sangat halus dan kita harus senantiasa waspada dan koreksi diri. Senantiasa waspada dalam hal ini. Ambisi, hawa nafsu, Masya Allah. Yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana, lebih kejam, lebih keji daripada 70 syaitan. Karena dia di dalam diri kita. Bersama kita bahkan. Itu hawa nafsu di dalam diri kita. Nah, kemudian setelah seseorang mewaspadai tentang amalnya ini benar atau tidak, baik atau tidak. Kemudian setelah itu dia pada kesimpulan bahwasanya, baik yang aku lakukan. Dan tujuanku baik, maka kalau seorang hamba sudah sampai batas ini, menyadari bahwasanya yang dilakukan adalah kebaikan dan dia sudah sadar niatku baik dan tujuanku baik. Niatku baik, tujuanku baik, maka tanda kalau dia itu benar-benar ya rindu kebaikan yang sesungguhnya, maka dia akan istiqomah di sini. Sehingga ini adalah ini sebagian naskah bukan iqamati, idamatihi iyyaka. Allah mudahkan engkau untuk terus-menerus dalam kebaikan tersebut. Di samping itu ada natijah. Jadi ada dua syarat di sini. Ada dua syarat. Kalau kita melakukan kebaikan dan itu memang Allah kehendaki kita dengan kebaikan, maka tandanya adalah iqamatihi iyyaka fi idamatihi, maksudnya kita istiqomah di jalan kebaikan tersebut yang sudah kita renungi bahwasanya jalan kebaikan yang di ujungnya adalah natijah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tujuannya, kemudian ini tujuannya jelas ya, ini ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bisa istiqomah di tempat kebaikan tersebut. Nah, dua ini syarat. Karena apa? Ini justru tanda ketulusannya itu ya dia menyadari bahwasanya dia menuju jalan yang benar. Kemudian dia adalah dia istiqomah. Istiqomah untuk meniti jalan kebenaran, ini adalah tanda keikhlasan itu sendiri dan hakikat keikhlasan. Makanya nggak mungkin dia tuh berpaling dari jalan yang sudah dia tahu ini menuju keridhaan Allah kalau memang dia rindu kepada ridhaan Allah. Seperti halnya satu orang yang ingin mengambil satu hal apa saja.
Yang penyelam ingin ngambil intan permata sudah kelihatan tadi. Menyelam ke dalam kelihatan, cuma nafasnya nggak kuat, dia harus naik lagi. Cuma dia sudah tandai. Bahasanya di tempat inilah, di bawah inilah ada. Nggak mungkin dia ngambil jalan yang lain. Atau orang yang pergi ke satu tempat, bahasanya tempat itu adalah ada anak yang sangat dicintainya akan dijemput di sana. Atau bagaimana? Sudah tahu jalannya dia akan sampai kepada tujuan, mustahil kalau dia belok-belok. Atau berpindah jalan biarpun kelihatannya jalan serupa. Enggak. Dan jalan ini bermacam-macam martabat jalan. Dan jalan yang paling jelas adalah jalan yang paling dicintai Nabi SAW. Yang dikatakan sabili, jalanku. Mengajak kepada kebaikan, jalan dakwah. Nah ini, siapapun yang telah Allah tapakkan kakinya di jalan mengajak kepada kebaikan, yang untuk mendapatkan gelar khairu ummatin ukhrijat linnasi, dia harus bangga karena jalan ini jelas menuju kepada ridha Allah. Kalau memang dia ikhlas, sudah ditapakkan kakinya oleh Allah di jalan tersebut, dia nggak akan mau bergeser. Kecuali Allah geser sendiri. Allah geser. Contoh digeser oleh Allah, ya mungkin dia tidak bisa lagi melakukan karena sakit atau yang lainnya. Geser qahriyan, bukan dari kemauan dia. Nah inilah, maka memahami natijah, kemudian kita menyadari istiqomah atau tidak. Ini adalah untuk mengukur kita ini dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan atau tidak. Ada orang bisa istiqomah dalam kebaikan, tapi nggak ada natijahnya. Tujuannya bukan Allah, maka rugi dia. Maka mari ayo berusaha untuk tetap istiqomah. Di dalam kebaikan yang sudah kita tekuni, jangan berpijak, jangan berpaling, jangan pindah daripada jalan yang sudah Allah mudahkan untuk kita. Para santri dengan menuntut ilmunya, semuanya ini. Kalaupun ternyata nanti harus sukses dengan profesi-profesinya, jalannya nggak boleh ditinggalkan. Itu kan tambahan. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Idamatuhu ayaqamatuhu iyyaka fihi. Di saat engkau bisa terus istiqamah di tempat tersebut, itu tanda bahasanya. Kemudian setelah itu kebayang di matamu hasilnya adalah ridha Allah, maka tanda Allah telah memilihmu untuk Allah telah menempatkanmu ke tempat kemuliaan tersebut, atau jalan kemuliaan tersebut. Nah, kalau ada seorang hamba dalam kemaksiatan, nggak mungkin berkata, qad aqamani Allahu fi hadza. Allah telah menempatkan aku di sini. Oh, bukan, itu hawa nafsumu yang mengajak. Nah, hikmah ini, sebagian pensyarah hikmah itu dihubungkan dengan sebelumnya masalah karamah. Jadi setelah bunyi min alamati iqamatil haqqi laka fi syai' dalam karamah. Tandanya Allah memberikan kepadamu karamah, sebagian memaknai karamah. Maka engkau bisa istiqomah. Sebagian mengatakan itu karamah. Tapi sebagian lagi pensyarah hikam itu syai' ini bukan sekedar karamah, lebih luas daripada karamah. Pokoknya intinya apapun yang kau tekuni, tanda Allah ridho kepadamu adalah kamu senantiasa sadar tujuanmu itu kemana, natijahnya itu apa, dan engkau istiqomah di dalam meniti tempat tersebut, meniti jalan tersebut hingga sampai kepada tujuanmu. Penuntut ilmu harus jelas mau ngapain di sini. Apakah ini yang menempatkan diri kita di tempat ini Allah atau hawa nafsu kita? Hawa nafsu bagaimana? Oh, mungkin sekali karena mungkin dia adalah seorang anaknya kiai, pengen mondok, cuman rupanya hanya mempertahankan kursi kiainya, bapaknya. Bukan karena rindu kepada Allah. Nah, ini sesat niat juga. Atau ada seorang santri yang mengagumi seorang kiai mungkin dengan segala kekayaannya. Dia rupanya pengen kaya lewat ilmu. Nah, benar niatnya begitu. Niatnya, kelihatannya lah di jalan kebaikan, tapi tujuannya tuh nggak ada natijah, nggak ada hasilnya dengan niat yang seperti itu. Maka nggak sah yang demikian ini. Harus nih, kita sudah berada di tempat yang benar, di jalan yang benar nih, jalan menuntut ilmu. Kemudian di balik itu ada harapan besar kita, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, istiqomah. Kita di dalam meniti, kemudian harapan kita juga benar, tujuannya kita benar, maka itu tanda bahwasanya itu pilihan Allah, bukan pilihan hawa nafsumu sendiri. Bukan pilihan hawa nafsumu sendiri. Nah ini, mari kita semua merenung ya, semua kebaikan yang kita lakukan ini, jangan menuruti hawa nafsu. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita.
Jangan sampai ini seruan hawa nafsu. Dan Imam Ghazali mengisyaratkan banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba bukan karena menuruti perintah Allah, akan tapi menuruti perintah hawa nafsunya sendiri. Menuruti hawa nafsunya. Sedekah banyak, tapi hawa nafsu hanya pengen dibilang dia sebagai orang yang paling dermawan di kampungnya. Allah. Salat ke masjid sambil marah-marah. Yang rumah pada enggak cuma enggak masjid semuanya. Dia hawa nafsu, hanya pengen dibilang dia adalah ahli salat ke masjid. Kalau seperti itu enggak akan diterima oleh Allah. Enggak akan sampai kepada natijah. Hasilnya enggak ada. Biarpun kelihatan istiqomah enggak dapat apa-apa. Maka harus penggabungan iqamah tu atau idamatuhu. Dia bisa istiqomah di tempat tersebut, di jalan tersebut, kemudian tujuannya adalah benar. Tujuannya adalah benar. Maka itu tanda Allah meridhoi Anda, meridhoi kita di saat kita berada di tempat tersebut. Nah, ini adalah bahan koreksi untuk semua yang saat ini sudah berkiprah di dalam dunia dakwah ataupun dia lagi ahli ibadah, bukan orang fasik enggak. Yang ahli ibadah, yang biasa berdakwah, koreksi. Ini seruan hawa nafsu atau seruan Allah. Memenuhi seruan Allah atau memenuhi seruan hawa nafsu. Kita perlu, benar-benar perlu koreksi dalam hal ini supaya tidak salah. Apa yang ada di hati kita. Di saat kita melakukan kebaikan, semua dari kita ayo merenung. Di saat kita melakukan kebaikan ini, apakah ini seruan hawa nafsu atau seruan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita kepada keridhaannya. Ini yang beramal baik yang perlu dikoreksi. Bukan yang tidak beramal nih. Imam bin Athaillah As-Sakandari mengajak semua ini yang ahli ibadah ini. Yang ahli baca Quran, yang mulai bangun pondok pesantren, merenung, ini memang betul jalanmu baik. Kelihatan istiqamah, tapi kalau ada natijahnya itu tanda Allah tidak ridho kepada. Bukan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Enggak ada kesimpulannya, enggak ada hasilnya. Tujuannya adalah juga bukan Allah, rugi. Mari kita tata hati kita. Kita benahi niat kita. Kita sempurnakan kita dalam amal baik dengan keistiqomahan, dan kita harus sadar tujuan kita adalah Allah. Tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, hikmah selanjutnya.